Siapa yang menciptakan Tuhan? Pertanyaan dari seorang ateis ini membuat semua orang tercengang. Tapi jawaban Abu Nawas justru bikin seluruh pasar bersujud dalam tangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia yang semakin kritis terhadap agama, banyak orang bertanya hal yang sama. Kalau Tuhan menciptakan segalanya, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Tapi kali ini, bukan ustadz, bukan ulama, seorang ateis nekat menantang Abu Nawas di tengah pasar. Dan jawaban Abu Nawas bukan hanya logis, tapi menusuk langsung ke dalam hati. Jangan lewatkan ceritanya, karena endingnya bisa mengubah cara kita melihat iman dan hidup ini selamanya. Pagi itu, Abu Nawas tengah duduk bersila di tepi pasar, menatap langit sambil tersenyum. Angin semilir menari di antara sorban lusuhnya yang sudah lama tak dicuci. Di hadapannya, para pedagang sibuk berteriak menawarkan dagangan. Tapi perhatian orang-orang tiba-tiba terpecah. Seorang lelaki asing, berpakaian kebarat-baratan, berdiri dengan dada membusung dan wajah penuh keangkuhan. "Aku mendengar namamu, wahai Abu Nawas," teriak lelaki itu lantang, hingga beberapa pedagang menghentikan aktivitasnya. Abu Nawas menoleh, mengusap janggutnya perlahan. "Apa yang ingin kau tanyakan, tuan yang berpakaian seperti jendela kaca?" Orang-orang tergelak kecil. Namun si lelaki asing itu tak tersenyum. Ia malah melangkah maju, menantang. "Aku datang dari negeri jauh. Aku seorang ateis. Aku tak percaya pada Tuhan-Tuhan kalian. Bahkan, jika benar ada Tuhan, coba kau jawab ini, siapa yang menciptakan Tuhan?" Orang-orang di pasar menoleh. Sunyi. Mereka menatap Abu Nawas, menanti jawaban. Abu Nawas mengangkat alisnya. Pertanyaan yang berat, seperti beban dagangan istri di punggung suaminya yang malas. Tawa pun pecah. Tapi bukan dari lelaki ateis itu. "Aku tidak main-main, Abu Nawas." Ini pertanyaan yang membuat banyak orang kehilangan iman mereka. Bahkan para filsuf pun tak mampu menjawab. Abu Nawas berdiri perlahan. Sorban lusuhnya tertiup angin. Wajahnya berubah serius. Kerutan di dahi menunjukkan bahwa ia sedang menyusun sesuatu dalam pikirannya. Sesuatu yang bukan hanya akan menjawab, tapi juga membungkam. Dan semua orang tahu, jika Abu Nawas sudah diam terlalu lama, maka badai jawaban akan segera datang. Abu Nawas menatap lurus ke mata lelaki itu. "Jika kau mengizinkan," katanya lembut, "aku akan menjawab pertanyaanmu, tapi dengan satu syarat." Lelaki itu menyipitkan mata. "Syarat? HMPH, baiklah. Apa itu?" Abu Nawas melangkah mendekat, lalu berkata, "Kita berdua akan berjalan bersama. Tapi bukan dengan kaki, melainkan dengan akal." "Setuju." Si ateis mengangguk cepat, dengan percaya diri. "Itu bidangku." Abu Nawas menunjuk ke arah seekor keledai di tepi pasar. "Katakan padaku, siapa yang menciptakan keledai itu?" "Manusia tidak menciptakannya," jawab si ateis. "Keledai adalah hasil proses biologis, evolusi, reproduksi, ilmu pengetahuan." "Baik," kata Abu Nawas. "Siapa yang menciptakan manusia pertama?" "Evolusi dari makhluk sebelumnya," jawabnya cepat. "Dari primata. Dan sebelum itu, makhluk purba. Dan sebelumnya lagi." Si ateis mulai kehilangan nada mantapnya. Dari atom, dari energi, dari partikel kecil. Abu Nawas tersenyum. "Dan energi itu, siapa yang menciptakan? Apa bisa ada sesuatu dari ketiadaan yang menciptakan dirinya sendiri?" Si ateis terdiam. Matanya mulai berkedip cepat. Abu Nawas mendekat. Suaranya menurun tapi menggetarkan hati para pendengar. "Ketika kau melihat sebuah rumah, apakah kau bertanya siapa yang menciptakan pembuatnya? Tidak. Karena rumah itu adalah bukti bahwa ada arsitek. Maka ketika kita melihat alam semesta yang jauh lebih kompleks, lebih teratur, lebih indah, mengapa kau mempertanyakan siapa yang menciptakan sang pencipta?" Orang-orang di pasar mulai bergumam. Perlahan, suasana mendadak berubah. Ada keheningan yang mencekam namun dalam. "Jika Tuhan harus diciptakan, maka dia bukan Tuhan," lanjut Abu Nawas. "Karena Tuhan, zat yang maha awal, tidak memerlukan pencipta. Jika dia diciptakan, maka yang menciptakan itu lebih hebat darinya, dan itu bertentangan dengan konsep Tuhan itu sendiri." Si ateis menahan napas. "Allah," ujar Abu Nawas pelan tapi tegas, "bukan hasil ciptaan. Dia adalah pencipta dari segala sesuatu.
Zat yang tak berawal dan tak berakhir. Karena jika segala sesuatu harus diciptakan, maka tak akan ada yang memulai penciptaan itu. Akan ada rantai tanpa akhir. Maka harus ada satu titik akhir dari segala asal mula. Dan itulah Allah. Suara gemuruh takbir terdengar dari para pedagang yang mendengarkan. Allahu Akbar. Abu Nawas jawabannya seperti pedang. Si ateis menggigit bibirnya. Matanya mulai merah. Tapi Abu Nawas belum selesai. Si ateis masih berdiri di tengah pasar, wajahnya menegang. Tapi Abu Nawas tetap tenang, suaranya lembut namun menusuk dalam. Aku paham, kau terlalu lama percaya bahwa segalanya bisa dijelaskan dengan akal, ucap Abu Nawas, padahal akal pun punya batas. Seperti cangkir yang tak bisa menampung lautan. Ia mengangkat secuil tanah, memperlihatkannya pada kerumunan. Ini tanah. Kau bisa menggenggamnya. Kau bisa menyelaminya dengan ilmu. Tapi bisakah tanah memahami langit? Tidak, jawab si ateis lirih. Begitu pula akal manusia. Ia bisa memahami makhluk. Tapi ia bukan alat untuk menyaring zat sang halik. Memaksa akal memahami Allah adalah seperti memaksa sandal menampung matahari. Mustahil. Suara Abu Nawas mulai meninggi. Engkau bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Tapi pertanyaanmu sesungguhnya cacat logika. Sama seperti bertanya, berapa panjang warna biru? Atau, di mana letak aroma wangi? Orang-orang mulai tercengang. Bahkan seorang ulama tua di pojok pasar mengangguk-angguk kagum. Karena, pertanyaanmu itu membingkai Allah dalam waktu dan sebab akibat. Padahal Allah tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia menciptakan waktu, maka dia tidak mungkin tunduk padanya. Abu Nawas menatap lelaki ateis itu lurus-lurus. Jika aku bilang, ini pena, siapa penciptanya? Jawabannya manusia. Jika aku bilang, ini manusia, siapa penciptanya? Jawabannya Allah. Tapi jika aku bilang, ini Allah, lalu kau bertanya, siapa penciptanya? Maka itu bukan pertanyaan, itu kesalahan berpikir. Suasana pasar mendadak sunyi. Air mata turun perlahan dari sudut mata si ateis. Tangan yang tadi mengepal, kini mulai gemetar. Abu Nawas melangkah lebih dekat, lalu berkata pelan. Kau ingin jawaban rasional, padahal engkau tak sadar, hidupmu sendiri penuh irasional. Kau percaya pada cinta, tapi tak pernah melihat wujudnya. Kau percaya pada waktu, tapi tak bisa memegangnya. Kau percaya pada otakmu, tapi tak mampu menjelaskan mengapa kamu bisa merasa bersalah, atau rindu. Dan sekarang, kau menolak Allah, hanya karena dia terlalu agung untuk kau pahami. Wajah lelaki ateis itu mulai memucat. Suaranya tercekat. Namun Abu Nawas belum berhenti. Ia mengangkat satu tangan ke dada si lelaki, perlahan, lalu bertanya. Pernahkah kau merasa sepi, padahal kau dikelilingi banyak orang? Lelaki itu mengangguk pelan, matanya mulai basah. Pernahkah kau menangis di malam hari, dan tak tahu mengapa? Lelaki itu menutup mulutnya. Bahunya mulai bergetar. Pernahkah kau merasa bahwa hidup ini ada yang mengatur, walau engkau tak tahu siapa? Lelaki itu terisak. Air matanya jatuh di hadapan semua orang. Abu Nawas tersenyum penuh kasih. Itulah fitrah. Itu adalah panggilan dari hatimu yang paling dalam, bahwa kau sedang merindukan Allah, yang selama ini kau tolak dengan logikamu. Orang-orang di pasar mulai terharu. Beberapa pedagang menyeka air mata. Seorang ibu memeluk anaknya sambil berbisik, lihatlah, nak, ini bukan debat, ini cahaya. Abu Nawas mengangkat tangannya ke langit. Suaranya menggema. Ya Allah, engkaulah zat yang tak terhingga. Tidak membutuhkan ruang. Tidak membutuhkan waktu. Tidak dilahirkan, tidak pula melahirkan. Engkaulah awal dari segala permulaan. Dan akhir dari segala yang kembali. Aku bukan orang alim, bukan pula wali. Tapi engkau telah memberi kami akal dan hati. Maka cukuplah dua itu menjadi bukti. Si ateis pun berlutut. Di tengah kerumunan pasar yang menyaksikan. Tangannya menutup wajah. Ia menangis sejadi-jadinya. Aku tidak tahu mengapa hatiku terasa seperti baru disiram cahaya, katanya terbata. Abu Nawas mengangguk. Itulah Allah yang sedang mengetuk hatimu. Pasar yang sebelumnya ramai kini sunyi. Semua mata tertuju pada lelaki asing yang tadinya menantang, kini berlutut dan terisak.
Orang-orang takjub, seolah menyaksikan keajaiban besar turun di depan mata mereka. Abu Nawas masih berdiri, wajahnya tenang, namun matanya berkaca-kaca. Ia menatap lelaki itu, lalu mengulurkan tangan. "Jika kau ingin mengenalnya," ucap Abu Nawas pelan, "maka sebutlah namanya dengan hati yang paling jujur." Lelaki itu menggigil. Ia menatap tangan Abu Nawas, lalu menggenggamnya. Suaranya pecah di udara. "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Tangisan pun pecah dari berbagai sudut pasar. Seorang tukang kayu menjatuhkan palunya, seorang ibu menyeka air mata, seorang anak kecil bertanya polos, "Apakah itu suara yang membuat langit menangis, Ibu?" Abu Nawas tersenyum, lalu memeluk lelaki itu erat-erat. "Selamat datang dalam cahaya. Kau telah memenangkan pertarungan terbesar, melawan kesombongan diri sendiri." Lelaki itu menunduk dalam. "Selama ini aku mencari Tuhan, tapi aku malah mencarinya di luar diriku." Padahal, dia sudah lama mengetuk dari dalam. Abu Nawas mengangguk. Begitulah Allah. Dia tak membutuhkan tempat, tapi setiap hati yang bersih adalah rumahnya. Hari itu, seluruh pasar berubah menjadi majelis haru. Abu Nawas tak hanya memenangkan debat, tapi menyelamatkan satu jiwa dari kegelapan logika yang kosong. Dan semua orang pulang hari itu dengan dada yang penuh, bukan dengan barang dagangan, tapi dengan iman dan air mata. Abu Nawas membuktikan satu hal besar, bahwa iman bukan sekadar pengetahuan, tapi panggilan jiwa yang tulus. Karena bagi yang mencarinya dengan sungguh-sungguh, Allah akan hadir lebih dekat dari urat leher mereka sendiri. Sahabat semua, di tengah dunia yang sibuk mencari kebenaran lewat akal dan logika, Abu Nawas hadir mengingatkan kita bahwa hati adalah jembatan terbaik menuju cahaya. Pertanyaan tentang siapa yang menciptakan Tuhan, bukanlah pertanyaan cerdas, tapi jebakan logika palsu yang tak berdasar. Karena Allah bukan makhluk, Dia tak tercipta. Dia Maha Awal, tak berawal. Dia Maha Akhir, tak berakhir. Kisah ini mengajarkan kita satu hal, iman bukan sekadar dipahami, tapi dirasakan. Dan ketika hati telah mengenal Tuhannya, maka dunia pun tak akan mampu menggoyahkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua cendekiawan tercengang. Dari pendeta gereja, tukang sihir, ulama pajak, hingga 300 filsuf dunia. Semuanya sujud di depan Abu Nawas. Hanya dengan logika dan doa, Abu Nawas buka gerbang hidayah. Kau pikir Abu Nawas hanya pelawak? Tunggu sampai kau lihat bagaimana ia menundukkan kebanggaan dunia dan menggantinya dengan air mata keinsafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah. Dalam sejarah dunia, ada orang-orang yang membawa perubahan bukan dengan pedang, bukan dengan harta, tapi dengan lidah yang jujur dan hati yang bersih. Dialah Abu Nawas. Tokoh sederhana, tapi kata-katanya telah mengguncang istana, membungkam gereja, menghancurkan sihir, dan menundukkan ratusan filsuf dalam sujud. Hari ini, kita akan menyaksikan 5 debat paling legendaris Abu Nawas yang membuat para raja menangis, para penyihir gemetar, dan bahkan para filsuf dunia bersyahadat tanpa dipaksa. Siapkan hati, karena yang akan kita dengar, bukan sekadar cerita, tapi cahaya. Debat pertama, siapa yang lebih tua, matahari atau bulan? Jawaban Abu Nawas bikin pendukung lawan tiba-tiba masuk Islam. Di sebuah pagi yang cerah, ketika langit terlihat bersih tanpa awan, terdengar suara genderang istana yang ditabuh keras. Pengumuman besar diumumkan. Raja mengadakan sayembara debat terbesar. Siapa yang mampu menumbangkan Abu Nawas akan diberi emas seberat unta. Ribuan rakyat datang dari berbagai penjuru. Para ulama, filsuf, ahli falak, bahkan pendeta asing turut hadir. Salah satu pendeta tua dari wilayah timur datang dengan penuh percaya diri. Ia mengenakan jubah hitam emas, wajahnya penuh raut kesombongan. Di hadapan raja, pendeta itu berkata lantang, "Wahai raja, izinkan aku bertanya pada Abu Nawas satu pertanyaan yang pasti membuatnya bungkam. Jika dia tak bisa menjawab, maka biarkan ia meninggalkan istana ini untuk selamanya." Raja tersenyum. Ia menoleh ke arah Abu Nawas yang sedang menyantap kurma dengan tenang di pojok balairung. "Abu Nawas," ucap raja, "kau siap menghadapi debat ini?" Abu Nawas berdiri. Ia menyeka mulutnya, tersenyum penuh keyakinan, lalu menjawab, "Jika debat adalah hujan, maka aku sudah jadi samudra. Silakan mulai." Pendeta itu mengangkat tongkatnya ke atas,
lalu berkata dengan nada tinggi, "Wahai Abu Nawas, jawablah ini. Siapa yang lebih tua, matahari atau bulan?" Semua langsung hening. Para ahli langit memicingkan mata, para filsuf saling pandang, dan raja pun mencondongkan tubuhnya. Pertanyaan itu terlihat sederhana, tapi jawabannya bisa menjatuhkan reputasi siapapun. Abu Nawas tersenyum. Ia menunduk sejenak, lalu perlahan maju ke depan. Ia menatap sang pendeta dan berkata, "Sebelum ku jawab, bolehkah aku bertanya balik padamu satu hal?" "Silakan," kata sang pendeta dengan sombong. Abu Nawas menunjuk ke langit, lalu bertanya, "Ketika malam datang, apa yang kau lihat di langit?" "Tentu saja bulan," jawab sang pendeta. "Dan saat pagi datang, apa yang muncul lebih dulu?" "Matahari." Abu Nawas mengangguk, lalu berkata dengan suara lantang, "Berarti jelaslah bahwa bulan adalah anak, dan matahari adalah ayahnya." Tapi, ia menoleh pada raja, "Bukan soal umur yang membuat seseorang mulia, melainkan siapa yang memberi terang lebih besar. Dan terang itu berasal dari Allah, bukan dari bulan maupun matahari." Semua orang di istana terdiam. Raja berdiri. Matanya berkaca-kaca. Ia berkata dengan suara tercekat, "Demi Allah, aku belum pernah mendengar jawaban secerdas ini seumur hidupku." Tiba-tiba, salah satu filsuf asing menjatuhkan sorbannya ke tanah, lalu bersujud. "Aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Rasulullah adalah utusannya." Istana gempar. Abu Nawas hanya senyum tipis. Ia kembali duduk di pojok, mengambil kurmanya, dan berkata, "Yang mencari kemenangan akan capek sendiri. Tapi yang mencari kebenaran akan ditunjukkan oleh Allah tanpa harus berteriak." Setelah suasana gempar itu sedikit reda, raja kembali duduk di singgasananya. Tapi detak jantungnya masih belum kembali normal. Ia belum pernah menyaksikan seorang tokoh debat, apalagi seorang yang dianggap jenaka seperti Abu Nawas, mampu membungkam seorang pendeta besar dengan hanya satu logika sederhana yang penuh hikmah. Pendeta yang tadi mendebat Abu Nawas tampak kebingungan. Tangannya gemetar. Tapi egonya belum padam. "Tunggu dulu," serunya keras. "Jawaban itu hanyalah permainan kata. Kau belum menjawab soal umur." Abu Nawas hanya tersenyum. Ia berdiri lagi dan menatap lurus ke arah sang pendeta. "Baiklah, jika kau ingin jawaban umur secara angka, izinkan aku bertanya balik." Pendeta mendengus, "Tanya saja." Abu Nawas membuka sandalnya, naik ke atas panggung batu kecil dekat singgasana, lalu berkata, "Siapa yang lebih dulu tercipta, langit atau bumi?" Pendeta menjawab, "Langit." "Dan langit itu, apakah tempat bagi matahari atau bulan lebih dulu?" Pendeta tampak mulai bingung, keduanya ada di langit. Abu Nawas tersenyum lagi. "Tapi yang pertama disebut dalam firman Allah di dalam kitab, langit dan malam. Maka yang lebih dulu disingkapkan kepada manusia adalah gelapnya malam, yaitu bulan. Dan siapa yang datang kemudian menyinari siang? Matahari. Tapi, bukankah matahari sumber terang?" Abu Nawas tersenyum lagi. Wajahnya tenang, matanya tajam. Ia menatap seluruh istana dan berkata dengan suara lantang, "Justru karena matahari terang, ia tidak muncul duluan. Karena Allah menciptakan kegelapan agar manusia tahu siapa yang membawa cahaya. Tanpa kegelapan, kalian tak akan pernah mengenal apa itu terang." Istana terdiam lagi. Raja memejamkan mata, dan seperti tak tahan lagi. Ia berdiri, turun dari singgasananya, lalu berjalan menghampiri Abu Nawas. Semua orang menahan napas. Apakah raja marah? Tiba-tiba, raja berlutut, lalu bersujud di depan semua hadirin. "Wahai Abu Nawas, sungguh akalmu telah mengetuk hatiku. Bukan hanya menang debat, tapi kau telah membawa kami pada makna penciptaan." Pendeta itu tak bisa bicara. Ia menunduk. Perlahan-lahan, ia pun bangkit dari tempatnya, dan tanpa berkata sepatah pun, keluar dari istana dengan wajah pucat. Sementara itu, suasana istana berubah menjadi majelis ilmu. Para ulama, rakyat jelata, bahkan para pengawal, semua duduk bersila. Abu Nawas diminta untuk melanjutkan penjelasan tentang cahaya dan penciptaan. Tapi Abu Nawas hanya mengangkat tangannya. "Aku bukan orang suci. Aku hanya tukang tanya yang gemar menertawakan kebodohan diri sendiri. Tapi jika kalian ingin mengenal kebenaran, bacalah, bukan hanya dengan mata, tapi dengan hati." Keesokan harinya,
Kabar tentang debat Abu Nawas dengan pendeta menyebar seperti api di padang ilalang. Tak hanya rakyat kecil, bahkan para bangsawan dan tokoh-tokoh lintas agama dari negeri tetangga berdatangan ke istana. Hari itu, aula istana kembali penuh sesak. Namun kali ini, bukan hanya seorang pendeta. Yang datang adalah seorang filsuf asing dari negeri jauh. Seorang yang dikenal sering meremehkan ajaran tauhid dan dengan pongah berani menantang keberadaan Allah secara terang-terangan. Dia berdiri gagah dengan jubah biru laut dan mahkota emas kecil di kepalanya. Saat diberi kesempatan berbicara oleh raja, ia langsung menatap tajam ke arah Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, kau orang cerdas. Tapi ada satu hal yang kau tak akan mampu jawab." Abu Nawas hanya mengangkat alisnya, menunggu. Filsuf itu mendekat, lalu dengan suara lantang yang penuh tantangan ia berkata, "Katakan padaku, siapa yang menciptakan Allah?" Jika kau tak bisa menjawab, maka pengakuanmu tentang Tuhan adalah palsu. Istana langsung gempar. Beberapa orang mulai panik. Sebagian menunduk, takut kalau Abu Nawas gagal menjawab. Raja menatap Abu Nawas dengan raut serius, tapi matanya tetap penuh harap. Abu Nawas diam beberapa detik. Ia menatap filsuf itu, lalu bertanya dengan suara lembut tapi menusuk. "Sebelum ku jawab, bolehkah aku bertanya satu hal padamu?" "Tentu," seru sang filsuf penuh percaya diri. Abu Nawas menunjuk ke tongkat yang dipegang filsuf itu. "Tongkat itu terbuat dari apa?" "Kayu." "Kayu berasal dari mana?" "Dari pohon." "Dan pohon berasal dari?" "Benih." "Benih dari?" "Tanah, dan air, dan matahari." Abu Nawas berjalan mendekat, lalu berhenti tepat di hadapan filsuf itu. Dengan sorot mata dalam, ia berkata, "Setiap ciptaan memiliki asal, karena ia butuh bahan untuk menjadi ada. Tapi Allah tidak diciptakan dari apapun, karena dialah yang menciptakan segala bahan, waktu, dan asal muasal. Maka bertanya siapa pencipta Allah, sama seperti bertanya, siapa ibu dari angka 1? Tak ada. Karena 1 adalah awal. Begitu juga Allah, dia adalah awal dari segalanya, dan tidak memiliki awal." Seluruh istana menangis. Tiba-tiba, sang filsuf itu terduduk. Tangannya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Ia berusaha bicara, tapi suaranya serak. Ia hanya bisa berkata, "Aku tak pernah membayangkan, jawaban sederhana bisa menampar seluruh kesombonganku." Lalu, di hadapan raja, ia bersyahadat, "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Raja langsung bangkit berdiri, dan tanpa ragu, memeluk Abu Nawas. "Kau bukan hanya membuatku tertawa, Abu Nawas, kau membuatku semakin mencintai Allah dan Rasulullah." Abu Nawas hanya tersenyum dan berbisik pelan, "Itulah debat, bukan untuk menjatuhkan, tapi mengangkat. Bukan untuk menang, tapi untuk membuka hati." Setelah kejadian filsuf asing yang masuk Islam karena jawaban Abu Nawas, suasana istana berubah seperti majelis ilmu. Tapi tak semua senang. Di balik sorak kagum rakyat, terselip rasa panas di dada sebagian ulama istana yang merasa tersaingi. Salah satunya adalah ulama Fakihul Kalam, yang dikenal penuh gelar, tajam lidah, tapi kosong makna. Ia merasa ilmunya lebih tinggi dari siapapun. Maka ia pun naik ke panggung dan dengan suara tinggi berkata, "Abu Nawas, aku tidak puas dengan jawaban-jawabanmu yang hanya bermain logika. Aku ingin engkau menjawab dengan ayat. Jika engkau benar, tunjukkan padaku ayat dari kitab yang menjelaskan mengapa langit tidak pernah jatuh ke bumi." Semua menahan napas. Raja pun terdiam. Itu pertanyaan yang berat dan penuh jebakan. Jika dijawab salah, maka Abu Nawas bisa dianggap menyimpang atau sesat. Tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia justru berjalan ke arah jendela istana, menatap ke langit, lalu berkata pelan, "Ulama yang mulia, bukankah setiap malam kau tidur dengan nyenyak di bawah langit? Lalu mengapa engkau tak pernah bertanya, bagaimana langit bisa tetap menggantung tanpa tali?" Sang ulama berkata, "Justru itu aku tanyakan padamu. Jika kau tak bisa jawab dengan ayat, jangan bicara soal agama." Abu Nawas memejamkan mata sejenak, lalu membuka mulut dan mengucap ayat. "Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Dan sungguh jika keduanya lenyap, tak ada yang dapat menahannya selain Dia." Dari kitab, tidak disebutkan nama kitabnya.
Ruangan langsung gemetar oleh takbir. Allahu Akbar. Ulama itu langsung terduduk lemas. Ia menatap tanah. Tangannya gemetar. Wajahnya pucat. Lalu, air mata jatuh di pipinya. Aku telah banyak membaca kitab, tapi aku tidak membaca dengan hati. Ya Allah, ampuni kesombonganku. Ia mencium tangan Abu Nawas sambil menangis. Kau telah menyadarkan aku bahwa ilmu tanpa adab hanyalah debu. Raja berdiri. Wajahnya serius. Lalu ia berkata, Abu Nawas, engkau telah menyelamatkan istana ini dari dua penyakit berbahaya, kesombongan dan kebodohan yang berbaju ilmu. Abu Nawas tersenyum, lalu menunduk hormat. Semua karena Allah, dan sedikit humor di kepala. Hari kelima, istana kembali dipenuhi ribuan orang. Tapi kali ini suasananya lebih tegang. Sebab yang datang adalah utusan dari negeri asing yang dikenal paling keras dalam menentang tauhid. Ia membawa tongkat emas, mengenakan pakaian putih bersulam mutiara, dan ditemani oleh pengawal-pengawal tinggi besar. Ia adalah penasihat Raja Negeri Barat, dikenal licin dalam logika, dan sangat jago memelintir akal. Dengan suara lantang ia berkata, Aku datang dari negeri yang mengagungkan rasio dan ilmu. Maka aku membawa satu pertanyaan yang membuat para imam, pastur, dan pendeta tak bisa menjawab. Abu Nawas, jika benar Tuhanmu Maha Kuasa, apakah dia bisa menciptakan batu yang begitu berat, hingga dirinya sendiri tak bisa mengangkatnya? Semua langsung tegang. Itu adalah jebakan logika klasik. Sebab kalau dijawab bisa, berarti dia tidak maha kuasa karena tak bisa angkat. Kalau dijawab tidak bisa, berarti tetap bukan maha kuasa. Tapi Abu Nawas justru tertawa. Apakah ini pertanyaanmu yang luar biasa? Utusan itu bingung. Apa maksudmu tertawa? Abu Nawas berjalan pelan ke arah tengah panggung. Lalu ia duduk bersila, dan dengan wajah damai berkata, Pertanyaanmu seperti seseorang yang berkata, bisakah Allah menciptakan Tuhan selain dia sendiri? Atau, bisa tidak Allah mencabut kemahakuasaannya agar dia menjadi tidak maha kuasa? Ia menatap utusan itu, lalu berkata pelan tapi menembus dada. Jika engkau mengakui bahwa dia maha kuasa, maka pertanyaan tentang kelemahan sudah gugur. Dan jika engkau masih bertanya, berarti engkau belum paham arti maha kuasa. Utusan itu langsung terdiam. Lalu, terduduk lemas, dan pingsan. Raja langsung berdiri. Dokter! Panggil tabib istana. Beberapa saat kemudian, utusan itu siuman. Tapi, bukan dengan amarah. Melainkan, dengan tangisan. Aku telah berkeliling dunia mencari jawaban, dan ternyata jawaban itu datang dari seorang lelaki bersarung, berjubah sederhana, dengan tawa di wajahnya. Lalu ia mengangkat tangan, dan dengan suara bergetar, Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Istana bergema takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Raja menangis. Ia berlutut di hadapan Abu Nawas, memegang tangan gurunya itu. Wahai Abu Nawas, sungguh aku tak sangka, orang yang dulu kusebut pelawak, kini membuatku sujud dalam takjub. Abu Nawas tersenyum, lalu berkata, kadang orang menertawakan orang yang tertawa, tanpa sadar, yang tertawa lebih paham makna hidup daripada yang berteriak. Ilmu tidak harus tinggi, cukup dalam. Tidak harus banyak, cukup menyentuh hati. Debat Abu Nawas versus ulama pajak. Zakat atau pajak, mana yang lebih wajib? Setelah kejadian debat pertama yang mengguncang seluruh negeri, Raja mulai menyadari bahwa banyak kebijakan istana ternyata bertentangan dengan nilai-nilai yang lebih tinggi, nilai agama dan nurani. Maka Raja pun mulai membuka pintu kritik untuk rakyat. Namun, perubahan ini tidak disukai para petugas pajak dan ulama istana yang selama ini menikmati kekayaan dari pemungutan pajak berlebih. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Syekh Jabir Al-Ma'mun, ulama kaya raya yang membela pajak dengan dalil agama, padahal yang ia bela sebenarnya kantong sendiri. Suatu hari, ia datang ke istana dengan wajah merah padam dan suara keras. Raja, saya minta agar Abu Nawas dilarang bicara di depan umum. Banyak rakyat mulai menolak pajak karena lebih memilih zakat. Ini bisa menghancurkan keuangan negara. Raja menjawab tenang. Justru karena itu, mari kita adakan debat terbuka di istana. Agar seluruh rakyat tahu, mana yang benar, mana yang hanya membungkus kepentingan. Gempar seluruh negeri.
Debat terbuka diumumkan. Temanya sangat sensitif. Zakat atau pajak, mana yang lebih wajib? Hari yang ditentukan pun tiba. Aula istana penuh sesak. Ulama, pedagang, rakyat jelata, hingga tentara semua hadir. Di satu sisi berdiri Syekh Jabir, penuh wibawa dan didampingi para juru tulis kerajaan. Di sisi lain, Abu Nawas datang santai, mengenakan jubah lusuh dan membawa kantong berisi kurma. Syekh Jabir langsung membuka debat. Wahai rakyat, ingatlah, pajak itu tiang negara. Tanpa pajak, istana tak bisa berdiri. Jalan tak bisa dibangun. Maka pajak lebih utama dari zakat. Beberapa orang mulai mengangguk. Tiba giliran Abu Nawas. Ia berdiri, mengunyah kurma, lalu bertanya pelan. Syekh Jabir, bukankah zakat adalah perintah langsung dari Allah dalam kitabnya, dan Rasulullah telah melaksanakannya tanpa kompromi? Benar, jawab sang syekh. Dan bukankah pajak adalah keputusan manusia, yang kadang dipakai untuk membangun, kadang dipakai untuk foya-foya? Beberapa pejabat mulai gelisah. Syekh Jabir menjawab ketus. Tapi zakat hanya 2,5%. Tak cukup membangun negara. Abu Nawas tersenyum. Ia lalu mengambil sebutir kurma dari kantongnya, memegangnya tinggi, dan berkata, jika negara dibangun dengan kejujuran, maka satu kurma dari orang jujur lebih berkah dari 1000 keping emas hasil menipu rakyat. Gempar. Raja yang mendengarkan langsung mengangguk pelan. Tapi perdebatan belum selesai. Abu Nawas maju ke depan, lalu bertanya keras. Wahai Syekh, jika engkau diwajibkan memilih antara membayar zakat yang menyucikan jiwa, atau pajak yang kadang dikorup, mana yang lebih mulia di sisi Allah? Syekh Jabir mulai terdiam. Jawab wahai ulama pajak, teriak rakyat. Tapi sang syekh menunduk. Lalu berkata, aku akan jawab di akhir debat. Abu Nawas menutup sesi pertama dengan kalimat yang mengguncang seluruh hati. Zakat mengalirkan berkah. Pajak bisa menjadi fitnah. Jika engkau ingin negara kuat, bangun ia di atas keadilan, bukan paksaan. Setelah sesi pertama, suasana istana memanas. Rakyat mulai melihat kejelasan antara kewajiban spiritual dan kewajiban administratif, tapi Syekh Jabir tidak tinggal diam. Ia maju kembali ke tengah balairung, wajahnya merah, napasnya memburu. Wahai raja dan rakyat, jangan terperdaya oleh puisi Abu Nawas. Aku akan menjawab dengan dalil, logika, dan fakta. Ia lalu membuka kitab besar, membacakan ayat-ayat dan fatwa-fatwa dari berbagai tokoh, yang semua mendukung perlunya negara menarik pajak. Apakah kalian pikir masjid bisa dibangun hanya dengan zakat? Apakah jalan bisa diperbaiki dari 2,5% kekayaan kalian saja? Pikirkan wahai manusia. Orang-orang mulai ragu. Sebagian dari mereka mengangguk, sebagian lain menoleh ke arah Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tetap duduk santai sambil mengunyah kurma. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan ke depan, dan berkata, wahai Syekh, jika engkau izinkan, aku ingin menjelaskan hanya dengan 1 ekor kambing. Kambing, sahut Syekh Jabir sinis. Debat ini bukan ladang ternak. Abu Nawas tersenyum. Ia memanggil pelayan istana, dan dalam waktu singkat, seekor kambing betina gemuk dibawa masuk ke aula istana. Semua orang terheran-heran. Tapi Abu Nawas langsung berkata lantang. Bayangkan, ini adalah kambing rakyat. Kambing ini hanya cukup memberi susu untuk keluarganya, dan sedikit untuk dijual. Tapi engkau, wahai ulama pajak, memaksa mereka memerah susu untuk istana. Bukan hanya 1 kali, tapi setiap bulan. Bahkan saat kambingnya sakit, engkau tetap datang memaksa. Suasana istana hening. Padahal, Allah hanya mewajibkan zakat saat kambing telah mencapai nisab dan haul, artinya hanya saat dia benar-benar mampu. Tapi engkau meminta pajak bahkan pada yang belum cukup makan. Raja langsung berdiri. Benar, seru sang raja. Aku sendiri pernah lihat rakyatku menjual kambing untuk membayar pajak, padahal anaknya belum makan daging sejak Lebaran. Abu Nawas mendekatkan wajahnya ke kambing itu. Ia mengelus kepala kambing, lalu berkata, jika engkau perah terus, kambing ini akan mati. Tapi jika kau rawat dengan cinta, maka kambing akan terus memberi. Begitu juga rakyat. Seluruh rakyat bangkit dan bertepuk tangan. Syekh Jabir terdiam. Bibirnya gemetar. Tapi debat masih panjang.
Abu Nawas selalu menutup bagian ini dengan kata-kata dalam. Jangan jadikan rakyat sebagai sumber emas. Jadikan mereka ladang doa. Karena jika Allah sudah mencabut keberkahan, sebanyak apapun pajak yang kau tarik, tak akan cukup untuk menutup satu lubang jalan. Setelah ilustrasi kambing Abu Nawas membuat seisi istana terdiam, Syekh Jabir semakin panas hati. Wajahnya memerah, tangan gemetar. Ia merasa martabatnya diinjak oleh seorang yang katanya hanya pelawak, bukan ulama. Ia berdiri, mengangkat tongkat kayunya dan berteriak, "Wahai Raja, jika kau biarkan Abu Nawas terus bicara, maka negeri ini akan hancur oleh fitnah. Ia menyesatkan rakyat. Ia menolak pajak. Ia memecah belah tatanan negara." Suasana berubah tegang. Beberapa penjaga mulai siaga. Rakyat gelisah. Tapi Raja hanya memandang Abu Nawas dengan tenang, seolah ingin berkata, "Silakan jawab dengan caramu." Dan benar saja. Abu Nawas melangkah perlahan ke depan, lalu berkata, "Wahai Syekh, engkau menuduhku menyebar ajaran sesat. Tapi tahukah engkau, siapa sebenarnya yang paling sering menyebar kesesatan di negeri ini?" Syekh Jabir membentak, "Siapa?" Abu Nawas tersenyum nakal. "Seekor kambing." Semua bingung. Kambing. Abu Nawas mengangguk. Iya. Dulu ada seekor kambing jantan yang cerdas. Ia bisa memanjat atap rumah. Suatu hari, kambing itu naik ke atas pohon kurma. Lalu jatuh. Tapi anehnya, saat bangkit, kambing itu langsung berdiri di atas dua kaki. Semua menatap Abu Nawas dengan rasa ingin tahu. Orang-orang desa melihatnya, lalu berkata, "Kambing ini bukan kambing biasa. Mungkin ia nabi." Dan kalian tahu apa yang terjadi setelah itu? Mereka menyembah kambing itu, memberi rumput setiap hari, membangun kandang emas, dan bahkan menulis kitab tentang wahyu dari kambing. Rakyat langsung meledak tertawa. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia melanjutkan. Sampai suatu hari, kambing itu kentut. Maka seluruh pengikutnya bersujud sambil berkata, "Itu adalah suara rahasia dari langit." Tawa rakyat makin menjadi-jadi. Namun, Abu Nawas tiba-tiba diam sejenak. Lalu dengan wajah serius ia berkata, "Begitulah, wahai Syekh, ketika orang tak paham mana ajaran dari Allah, dan mana ambisi pribadi. Mereka bisa memuja apa saja, bahkan kambing, asal dibungkus dengan kitab dan sorban." Suasana langsung hening. Dan engkau, wahai Syekh, jika kau memungut pajak tanpa keadilan, lalu membungkusnya dengan dalil, maka engkau sama saja seperti orang-orang yang dulu memuja kambing itu. Raja terdiam. Syekh Jabir menggigil. Rakyat menangis, ada yang tertawa, ada yang tersentuh. Raja perlahan berdiri. Ia berkata, "Abu Nawas, jawabanmu tak hanya membuatku berpikir, tapi membuat jiwaku berguncang." Abu Nawas menunduk. Yang menyesatkan bukan siapa yang bicara, tapi siapa yang memutarbalikkan kebenaran demi kekuasaan. Setelah kisah kambing yang jadi nabi, membuat seisi istana tertawa sekaligus merenung, suasana menjadi lebih tegang. Banyak wajah pejabat mulai terlihat pucat. Mereka sadar bahwa Abu Nawas tak hanya berbicara soal logika, tapi menelanjangi kedok sistem yang selama ini mereka sembunyikan. Syekh Jabir sendiri terlihat makin murung. Tapi sebelum ia bicara, Abu Nawas mengangkat tangan. "Wahai Raja, izinkan aku membacakan sesuatu. Surat dari rakyat. Bukan dari buku, tapi dari hati yang tak terdengar." Abu Nawas lalu mengeluarkan sehelai kertas kusut dari balik jubahnya. Ia buka pelan-pelan, dan mulai membaca. "Wahai tuan yang duduk di singgasana, kami para tukang kayu, petani, tukang siomay, dan penjual kerupuk. Bayar pajak waktu beli bahan. Bayar pajak waktu angkut ke pasar. Bayar pajak waktu masuk gerbang kota. Bayar pajak waktu jualan. Bahkan bayar denda, saat telat bayar pajak. Tapi, saat anak kami sakit, tak ada tabib yang gratis. Saat jalan rusak, tak ada kereta yang mau berhenti. Dan saat harga bahan naik, pajak tetap jalan seperti biasa. Maka kami bertanya, wahai Raja, kami ini rakyat, atau sapi perah?" Seisi istana terdiam. Beberapa rakyat menangis. Beberapa pejabat mulai menunduk. Tiba-tiba, seorang pengawas pajak berdiri dan berteriak, "Ini fitnah. Rakyat harus dibina, bukan didengar."
Kalau dengar rakyat, negara bisa kacau. Tapi belum sempat ia lanjut, raja berdiri dengan wajah merah. Cukup. Selama ini aku hanya mendengar laporan dari kalian. Ternyata yang kalian berikan hanya angka, bukan suara hati. Raja menoleh ke arah Abu Nawas. Abu Nawas, lanjutkan. Apa yang harus kami lakukan? Abu Nawas menunduk hormat. Lalu ia berkata, berikan kepercayaan pada zakat, dan bangun keadilan dengan cinta, bukan dengan paksaan. Karena istana yang berdiri di atas penderitaan rakyat, tidak akan bertahan lama meski ditopang emas sekalipun. Beberapa petugas pajak mulai meninggalkan aula dengan malu. Ada yang menutup wajah, ada yang berlari terbirit-birit. Suasana istana berubah. Raja menatap rakyatnya dan berkata, mulai hari ini, zakat akan diperkuat, dan pajak akan ditinjau ulang. Bukan hanya demi harta, tapi demi berkah. Abu Nawas menatap langit, dan berbisik, ya Allah, ketika kebenaran datang, biarkan ia menyentuh yang mendengar, bukan memukul. Setelah raja dengan lantang menyatakan akan meninjau ulang sistem pajak dan menguatkan zakat sebagai fondasi keberkahan negeri, suasana aula istana berubah menjadi haru. Para rakyat menangis. Para pedagang bersujud syukur. Bahkan beberapa bangsawan yang sebelumnya menentang, perlahan-lahan menunduk dan terdiam dalam penyesalan. Namun, satu sosok masih berdiri terpaku. Syekh Jabir. Dengan langkah berat, ia maju ke tengah ruangan. Wajahnya tak lagi penuh ego. Tongkat kayunya bahkan tak digenggam sekuat sebelumnya. Ia berdiri tepat di depan raja dan Abu Nawas. Lalu, wahai raja, wahai Abu Nawas, aku telah salah. Aku telah membela sistem, bukan keadilan. Aku telah membela angka, bukan manusia. Seisi istana menahan napas. Syekh Jabir menjatuhkan tongkatnya, lalu berlutut, dan berkata dengan suara serak, aku mohon diampuni, bukan hanya oleh kalian, tapi oleh Allah, yang telah lama aku abaikan demi fatwa-fatwaku sendiri. Raja terpana. Abu Nawas hanya tersenyum, lalu mengulurkan tangan. Ia memeluk Syekh Jabir, dan berbisik, jika seorang ulama mampu mengakui salah, maka ia bukan kalah. Justru itulah kemenangan tertinggi di sisi Allah. Lalu Abu Nawas menoleh ke raja, ke rakyat, dan berkata, zakat menyucikan harta, tapi mengakui kesalahan, menyucikan jiwa. Raja tak mampu menahan air mata. Ia menangis di hadapan seluruh rakyat, dan bersujud. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang adil, bukan karena hukuman, tapi karena hati. Debat panas di gereja. Pendeta tantang Abu Nawas soal Trinitas. Tapi jawabannya bikin semua masuk Islam. Di sebuah negeri jauh dari Baghdad, berdiri megah sebuah gereja besar berlapis emas yang menjadi pusat kebanggaan para bangsawan kafir. Di dalamnya, berkumpul para pendeta, rahib, dan ahli kitab yang menguasai berbagai bahasa dan filsafat. Salah satu pendeta paling terkenal di sana adalah Pendeta Marinus, yang dikenal cerdas, tajam dalam logika, dan sangat lantang dalam mempertahankan ajaran Trinitas, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Suatu hari, saat Raja Baghdad mengirim utusan dagang ke negeri itu, datang pula nama Abu Nawas yang terdengar hingga pelosok kerajaan mereka. Maka, Pendeta Marinus dengan sombong berkata, kalau Abu Nawas benar bijak dan suci, suruh dia datang ke gereja ini dan menjawab satu pertanyaanku, siapa Tuhanmu, 1 atau 3? Tantangan itu sampai ke telinga Raja Baghdad, dan Raja pun memanggil Abu Nawas. Wahai sahabatku, ini bukan sekadar debat. Ini soal akidah. Maukah engkau pergi ke negeri mereka, dan menjawab tantangan itu? Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. Jika mereka ingin debat, akan kubawa logika. Tapi jika mereka ingin kebenaran, maka Allah akan menyentuh hati mereka sendiri. Maka berangkatlah Abu Nawas, ditemani beberapa ulama dan utusan kerajaan. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka tiba di gereja agung yang penuh emas dan patung-patung raksasa. Debat pun dimulai. Pendeta Marinus berdiri tinggi di atas mimbar, suaranya menggema. Wahai Abu Nawas, agamamu mengajarkan bahwa Tuhan itu satu. Tapi bagaimana mungkin Tuhan tidak beranak dan tidak pula diperanakan? Lalu bagaimana ia bisa menjadi pengasih kalau tidak memiliki anak? Suasana hening. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Tapi dengan tenang,
Abu Nawas hanya mengambil sebuah kendi kecil berisi air. Ia menuangkan air itu ke dalam 3 gelas berbeda. 1 gelas dari emas, 1 dari kayu, 1 dari kaca. Lalu ia berkata, "Ini air dari 1 sumber. Aku tuang ke 3 wadah berbeda. Apakah airnya menjadi 3 juga?" Pendeta menjawab, "Tentu tidak. Itu tetap 1 air." Abu Nawas tersenyum. "Begitulah Allah. Engkau yang mengira dia 3 karena melihat bentuknya berbeda. Tapi yang sejati, hanya 1 wujud, dia." Suasana gempar. Beberapa orang mulai saling berbisik. Ada yang terpaku. Tapi pendeta belum menyerah. "Kalau begitu," seru Pendeta Marinus, "apa alasan Allah menciptakan manusia? Apakah karena kesepian? Karena butuh pengikut? Bukankah itu tanda kelemahan?" Abu Nawas tertawa pelan. "Apakah matahari menciptakan cahaya karena kesepian? Tidak. Ia menyinari karena sifatnya memang menerangi. Begitu juga Allah. Dia menciptakan, bukan karena butuh, tapi karena kasihnya yang terlalu luas untuk disimpan sendiri." Istana Gerj terdiam. Pendeta Marinus tak mampu membantah. Setelah jawaban Abu Nawas tentang air dalam 3 gelas membungkam pertanyaan pertama, Pendeta Marinus tampak gugup dan mulai kehilangan arah, namun egonya belum runtuh. Ia mengangkat kitab besarnya tinggi-tinggi, lalu dengan suara bergetar ia berkata, "Kalau begitu, wahai Abu Nawas, bagaimana Islam bisa menolak bahwa Isa adalah Tuhan? Bukankah dia lahir tanpa ayah? Bukankah dia menyembuhkan orang buta, bahkan membangkitkan orang mati? Bukankah itu bukti ketuhanan?" Gema suaranya mengguncang dinding gereja. Orang-orang mulai bersorak. Beberapa bahkan berdiri dan berteriak, "Jawab! Jawab kalau kau bisa!" Tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia berjalan ke tengah ruangan, lalu berkata, "Wahai Pendeta Marinus, aku tidak akan menjawab dengan dalil panjang. Aku akan jawab dengan kisah." Semua langsung hening. Dahulu kala, ada seorang raja yang punya kekuatan tak tertandingi. Suatu hari, 2 bayi ditemukan di istananya. 1 berasal dari selirnya, dan 1 lagi diklaim oleh pelayannya. Karena wajah kedua bayi mirip, semua bingung. Lalu pelayan itu berkata, "Kalau begitu, raja bukan ayah dari bayi itu, akulah yang menyusuinya. Maka akulah ibunya, dan raja tak berhak mengklaimnya." Abu Nawas lalu menatap sang pendeta dan bertanya, "Apakah karena bayi itu disusui oleh pelayan, maka bayi itu adalah anak pelayan, dan raja bukan siapa-siapa?" Pendeta menjawab, "Tidak, tentu saja raja tetap ayahnya." Abu Nawas tersenyum. Begitu pula Isa, alaihi salam. Ia diberi mukjizat oleh Allah, disusui oleh Maryam, dibesarkan tanpa ayah, dan diberi kekuatan oleh kalamnya. Tapi itu tidak menjadikan Isa sebagai Allah. Ia tetap hambanya, bukan penciptanya. Suasana gemetar. Seorang rahib tua tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Ia menatap Abu Nawas dan berkata, "Selama puluhan tahun aku membaca kitab, tapi baru hari ini aku benar-benar paham bahwa mukjizat bukanlah bukti keilahian, tapi bukti kekuasaan Allah kepada hamba pilihannya." Raja gereja berdiri. Rakyat terdiam. Aku belum pernah mendengar penjelasan sesederhana ini, tapi sedalam samudera. Sementara itu, Abu Nawas melangkah tenang, lalu berkata, "Wahai saudaraku, jika engkau mengangkat Isa menjadi Tuhan karena mukjizatnya, maka engkau menolak Nabi Musa yang membelah laut, dan menolak Nabi Ibrahim yang selamat dari api, padahal semua itu adalah tanda, bukan sang pemberi tanda." Beberapa orang mulai menangis. Beberapa mengucap syahadat pelan-pelan. Dan takbir pertama pun bergema, "Allahu Akbar." Setelah banyak dari hadirin terdiam, bahkan mulai menangis dan mengucap syahadat, Pendeta Marinus tampak panik. Tapi demi mempertahankan kehormatannya di hadapan raja mereka dan para tokoh gereja, ia maju lagi. Kali ini dengan wajah lebih keras, suaranya mulai menekan. "Wahai Abu Nawas, kau bicara seolah Tuhanmu penuh kasih. Tapi jelaskan satu hal ini, jika Tuhan Maha Pengasih dan Maha Suci, mengapa Dia membiarkan manusia menderita? Mengapa ada perang, kelaparan, dan tangisan anak-anak?" Semua langsung tegang. Itu pertanyaan klasik, tapi menyayat. Pertanyaan yang menggugat langit. Pendeta Marinus menatap tajam, merasa pertanyaannya kali ini akan membuat Abu Nawas bungkam. Namun,
Abu Nawas hanya menghela napas pelan. Lalu ia berjalan menuju seorang pemuda dari gereja yang duduk di barisan depan. Pemuda itu tampak sedang menyeka air mata dari debat sebelumnya. Abu Nawas bertanya padanya, "Wahai anak muda, adakah kau punya orang tua?" "Ya," jawabnya pelan. "Pernahkah mereka memarahimu saat kecil, bahkan hingga kau menangis?" "Pernah, banyak kali." "Apakah mereka membencimu?" Pemuda itu menunduk dan menjawab, "Tidak, justru karena mereka menyayangiku." Abu Nawas langsung menoleh ke seluruh ruangan, lalu berkata, "Begitu pula penderitaan. Ia bukan karena Allah membenci, tapi karena dia mendidik. Sama seperti orang tua mendidik anaknya." Suasana terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Jika tak pernah lapar, kau tak akan tahu rasa syukur. Jika tak pernah jatuh, kau tak tahu cara berdiri. Jika hidup ini hanya tawa, maka kita akan lupa makna doa." Tiba-tiba, pendeta muda yang ditanya tadi langsung sujud. Ia menangis sejadi-jadinya, dan dengan suara bergetar, berkata, "Aku mencari jawaban di seluruh penjuru kitab, tapi ternyata jawaban ada di hatiku, dan telah dibuka oleh ucapanmu." Lalu ia berkata, "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Raja gereja terkejut. Pendeta Marinus tak bisa berkata apapun. Abu Nawas kemudian menutup bagian ini dengan berkata, "Penderitaan adalah ujian. Tapi jawaban dari ujian itu bukan dengan meninggalkan Allah, justru mendekat kepadanya. Karena kasihnya, bukan hanya dalam tawa, tapi dalam setiap air mata." Gereja megah itu kini tak lagi seperti pusat ibadah, melainkan seperti majelis hidayah. Beberapa rahib sudah bersyahadat. Pendeta-pendeta muda menangis. Tapi pendeta Marinus, pemimpin debat, belum menyerah. Dengan wajah tegang, ia berdiri dan mengangkat kitab besar bertinta emas tinggi-tinggi. Suaranya menggema di ruangan. "Wahai Abu Nawas, kami punya kitab suci yang diturunkan sebelum Muhammadmu. Mengapa kau menolak isinya? Apakah kau lebih tahu dari nabi-nabi sebelumnya?" Beberapa hadirin bersorak. Pendeta merasa di atas angin. Tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia mendekat, lalu berkata pelan, "Wahai pendeta, apakah kau punya cermin di rumah?" "Tentu saja." "Jika kau pecahkan cermin itu, lalu mengambil pecahannya, apakah pantulan wajahmu tetap sempurna?" "Tentu tidak." Abu Nawas tersenyum. Begitu pula kitab-kitab sebelum Al-Quran. Mereka pernah sempurna, tapi telah dipecah, ditambal, dicampur tangan manusia. Dan kalian menyembah pantulan yang retak, bukan cahaya yang murni. Rakyat gereja terdiam. Pendeta Marinus membuka kitabnya dengan tangan gemetar. Lalu berteriak, "Tapi kami punya ajaran kasih, pengampunan, doa. Apakah Al-Quran tidak mengajarkan itu?" Abu Nawas menatap mata sang pendeta dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Al-Quran adalah kasih itu sendiri. Ia menyuruh menyayangi orang tua, menyantuni yatim, memaafkan musuh, bahkan memberi makan musuhmu sekalipun." Ia mengutip tanpa menyebut nama kitab. "Balaslah keburukan dengan kebaikan. Maka orang yang memusuhimu akan menjadi seperti teman yang setia." Kitab di tangan pendeta Marinus gemetar. Tiba-tiba, ia menutup kitabnya, lalu membantingnya ke lantai. Dan di hadapan semua orang, ia menjatuhkan tubuhnya di tangga altar, bersujud, menangis. "Selama hidupku, aku hanya membela buku, bukan kebenaran. Tapi hari ini, kebenaran datang dari lisan orang yang kami hina. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Raja gereja menangis. Seluruh hadirin berdiri. Takbir bergema. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abu Nawas berdiri, memejamkan mata, dan berbisik, "Wahai Allah, jika hari ini gereja menjadi masjid, maka jadikan kami hamba yang tak sombong dengan kemenangan, tapi tunduk pada hidayah-Mu." Setelah pendeta Marinus bersujud dan mengucap syahadat di tangga altar gereja yang megah itu, suasana berubah. Tak ada lagi suara debat. Tak ada lagi ego. Yang ada hanya air mata dan takbir, menggetarkan langit-langit gereja yang mulai terasa seperti mihrab rumah Allah. Tapi ada satu sosok yang belum bicara. Raja gereja. Ia berdiri perlahan dari tahtanya.
Jubahnya panjang, matanya berkaca-kaca. Ia memandang Abu Nawas dari jauh, lalu memberi isyarat agar seluruh hadirin keluar, kecuali Abu Nawas dan dirinya. Dan setelah ruangan hanya tinggal mereka berdua, sang raja berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau bukan nabi, bukan ulama besar. Bahkan engkau dikenal di negerimu sebagai pelawak. Lalu kenapa, dari ribuan pendeta yang telah datang padaku, dari ratusan imam dan duta besar yang aku undang, hanya engkau yang mampu membuat semua ini terjadi? Kalau benar Tuhanmu Allah, kenapa Dia memilih kamu, dan bukan orang yang lebih suci darimu?" Pertanyaan itu menusuk. Sunyi, dalam, jujur. Abu Nawas menatap raja itu. Lalu ia tersenyum, menunduk, dan menjawab dengan air mata. Karena yang paling kotor, akan paling bersyukur saat dibersihkan. Allah tidak mencari yang sempurna, tapi yang mau belajar. Aku bukan pilihan karena suci, aku hanyalah pecundang yang berani kembali pulang. Sang raja gemetar. Jadi, kau ingin bilang, Tuhanmu memilihmu, hanya karena engkau mau kembali? Bukan hanya kembali, wahai raja. Tapi karena aku tahu rasanya jauh. Sang raja terjatuh dari singgasananya. Ia merangkak maju ke arah Abu Nawas, menangis seperti anak kecil. Selama ini aku merasa jauh, merasa hampa, merasa pura-pura percaya karena tahta, tapi kosong di dada. Dan di hadapan Allah, di hadapan Abu Nawas, raja itu bersujud ke tanah. Lalu dengan suara yang parau, gemetar, ia bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tak ada sok, tak ada tepuk tangan. Yang ada hanya tangis. Tangis karena langit telah terbuka di gereja. Debat tukang sihir versus Abu Nawas. Soal takdir dan keajaiban, tapi jawaban Abu Nawas bikin semua ahli sihir lari ketakutan. Setelah kemenangan debat Abu Nawas di gereja mengguncang dunia luar, sebuah kabar aneh datang ke istana Baghdad. Seorang utusan datang dengan wajah pucat, membawa pesan dari negeri timur yang dikenal dengan ilmu sihirnya. Surat itu hanya berisi satu kalimat. Kami punya 100 tukang sihir. Tapi cukup satu Abu Nawas untuk membungkam mereka semua? Kirimkan dia, jika berani. Istana terdiam. Raja memegang surat itu dengan wajah serius. Ia memanggil Abu Nawas yang saat itu sedang tidur di bawah pohon kurma sambil menaruh air dalam tempurung kelapa. Wahai Abu Nawas, kali ini lawanmu bukan pendeta, bukan ulama, tapi penyihir. Mereka menantangmu dengan ilmu kebatinan, ramalan, dan keajaiban. Abu Nawas bangun pelan. Ia menatap raja, lalu berkata, "Yang percaya takdir, tak akan takut sihir." Beberapa pejabat kerajaan gemetar. Tapi raja tersenyum. "Berangkatlah, dan jangan bawa senjata. Cukup bawa satu, lidahmu." Dan berangkatlah Abu Nawas ke negeri timur, tempat 100 tukang sihir berkumpul di satu dataran tinggi, mengenakan jubah hitam, membawa tongkat-tongkat, kemenyan, dan kitab-kitab gaib. Ketua para tukang sihir, Syekh Hailaz Al-Batini, membuka debat dengan suara yang bergema. "Kami telah melihat masa depan. Dalam kitab sihir kami tertulis, kau akan kalah dan kembali hina." Langit mendung. Suasana mencekam. Abu Nawas hanya menggaruk kepala, lalu maju ke depan dan menjawab, "Kalau kalian sudah tahu masa depan, kenapa kalian masih hidup dalam rasa takut?" Semua tukang sihir terdiam sejenak. Tapi Syekh Hailaz balas, "Sihir adalah ilmu tentang rahasia alam. Kami bisa melihat kematian, rezeki, bahkan menentukan jodoh manusia." Abu Nawas tersenyum. "Kalau kalian bisa tentukan jodoh, kenapa banyak tukang sihir tetap hidup sendiri dan ditolak wanita?" Rakyat negeri timur tertawa. Para penyihir tampak kesal, tapi Abu Nawas melanjutkan, "Wahai tukang sihir, kalian hanya menebak, bukan tahu. Kalian hanya menakuti, bukan memberi. Takdir bukan milik peramal, tapi milik Allah." Langit tiba-tiba berubah cerah. Angin berhenti, dan suara azan terdengar dari kejauhan, entah dari mana. Syekh Hailaz berkata, "Kami bisa membuat hujan berhenti, angin berpaling, bahkan menundukkan binatang buas." Abu Nawas mendekat. "Tapi bisakah kalian membuat hati manusia tunduk, tanpa ancaman, tanpa sihir, tanpa janji kosong,
hanya dengan satu kalimat yang hak. Ia berkata, La ilaha illallah. Seluruh tanah bergetar ringan. Beberapa tukang sihir mulai meletakkan tongkatnya ke tanah. Mereka menunduk. Setelah Abu Nawas mengucapkan, La ilaha illallah, bumi seperti bergetar halus, dan beberapa tukang sihir mulai gemetar. Tapi sang pemimpin sihir, Syekh Hailaz, belum menyerah. Dengan wajah gelap, ia berteriak, Kalau kau benar-benar tidak takut pada sihir, maka saksikan ini. Seketika, para tukang sihir membentuk lingkaran. Mereka mengangkat tongkat mereka tinggi ke langit. Kemenyan dibakar. Doa-doa aneh dilantunkan. Lalu, tanah terbelah. Dari dalam tanah, muncul ular-ular besar berwarna hitam dan merah, melilit dan menjulurkan lidahnya. Langit berubah gelap. Seekor harimau ilusi muncul dari balik asap. Matanya menyala merah. Orang-orang menjerit. Sebagian pengawal lari. Bahkan seekor burung gagak tiba-tiba muncul di langit dan melingkar di atas kepala Abu Nawas. Tapi Abu Nawas menutup matanya, duduk bersila, dan tersenyum. Syekh Hailaz berkata, Itu dia. Dia tidak bisa bicara. Dia telah dikalahkan sihir kami. Tapi tiba-tiba, Abu Nawas berdiri perlahan. Dengan mata masih tertutup, ia berkata, Apa yang kalian lihat, hanya bisa menyentuh mata. Tapi tak bisa menyentuh jiwa. Karena yang menyihir mata adalah ilusi, tapi yang menyihir hati adalah kebenaran. Abu Nawas membuka matanya, dan berkata dengan suara penuh getaran, Wahai Allah, jika ini hanya permainan mereka, maka kupercayakan urusanku padamu. Seketika, angin berembus kencang, asap menghilang, ular ilusi meledak jadi pasir. Harimau mengaum dan lenyap di udara. Burung gagak jatuh, jadi kain hitam biasa. Seluruh pasukan sihir jatuh terduduk. Syekh Hailaz gemetar. Tongkatnya patah sendiri. Ia berkata dengan suara lemah, Apa yang barusan terjadi? Abu Nawas menjawab tenang, Kalian melemparkan ilusi ke dunia, tapi aku melemparkan tawakal ke langit. Semua tukang sihir menangis. Ada yang membakar jubah sihirnya. Ada yang mematahkan tongkat. Ada yang langsung sujud ke tanah sambil berseru, Tiada daya dan kekuatan, kecuali dari Allah. Setelah semua ilusi sihir menghilang oleh doa dan keyakinan Abu Nawas, suasana negeri para tukang sihir berubah mencekam. Langit yang semula gelap kini cerah, udara terasa ringan, dan wajah para penyihir mulai diliputi ketakutan dan rasa malu. Namun, Syekh Hailaz belum selesai. Dengan sisa keberanian dan egonya, ia bangkit. Wajahnya masih dipenuhi debu, tapi matanya tetap menyala. Abu Nawas, kalau engkau bilang sihir tak berdaya, dan takdir hanya milik Allah, maka jelaskan padaku. Apakah manusia ini hanya boneka? Bukankah kita bisa memilih? Bukankah takdir itu bisa kita ubah dengan kekuatan kita? Orang-orang mulai tegang lagi. Kini bukan lagi sihir yang diuji, tapi pemahaman tentang takdir. Abu Nawas berjalan perlahan ke tengah lapangan. Ia mengambil segenggam tanah, menatapnya dalam-dalam, lalu melemparkannya ke angin. Wahai Hailaz, kau lihat butiran tanah ini? Tak satu pun jatuh di tempat yang sama. Begitulah takdir, tak bisa kau arahkan seenaknya, walau kau mencoba mengontrol. Syekh Hailaz membalas, tapi kita punya kehendak. Bukankah manusia bisa memilih jalan hidupnya? Abu Nawas tersenyum, lalu berkata, manusia diberi kehendak untuk memilih jalan, tapi tidak bisa memilih akhir dari jalan itu. Kita bisa memilih untuk mencangkul sawah, tapi tak bisa menentukan hujan. Kita bisa memilih untuk mencinta, tapi tak bisa memaksa dicinta. Kita bisa berlayar, tapi ombak tetap milik Allah. Hailaz mulai gemetar. Wajahnya berubah. Matanya merah. Lalu ia berkata, lalu kenapa kami para tukang sihir bisa menebak masa depan? Apakah itu bukan kuasa kami? Abu Nawas menatap tajam, lalu menjawab, yang kalian tebakan adalah kemungkinan, bukan kepastian. Dan Allah menciptakan kemungkinan untuk menguji keyakinan. Bukan siapa yang tahu esok, tapi siapa yang percaya bahwa esok tetap dalam genggaman Allah meski belum terjadi.
Syekh Hailaz jatuh berlutut. Tangannya mencengkeram kitab sihir besar yang dibawanya. Lalu, ia merobak kitab itu dengan tangis. Cukup. Cukup sudah hidupku bergantung pada tipu daya. Sungguh aku buta selama ini. Air matanya mengalir deras. Lalu ia menengadahkan tangan ke langit. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Takbir bergema di negeri para penyihir. Semua tukang sihir melepaskan jubah hitam mereka. Mereka mencium tanah. Satu demi satu bersyahadat di hadapan Abu Nawas. Setelah Syekh Hailaz merobek kitab sihirnya dan bersyahadat di hadapan Abu Nawas, negeri para tukang sihir seperti tersapu angin suci. Tak ada lagi kemenyan, tak ada lagi tongkat. Yang tersisa hanyalah ratusan orang yang menangis menatap langit. Namun sebelum Abu Nawas pulang, Hazim, tukang sihir termuda dan tersombong, mengangkat tangan dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, kami sudah meninggalkan sihir kami. Tapi katakan padaku satu hal terakhir. Sebenarnya, apa sihir paling berbahaya di dunia?" Semua langsung hening. Para penyihir menatap Abu Nawas dengan penuh rasa ingin tahu. Abu Nawas menunduk. Ia menghela napas. Lalu menatap mereka semua, dan berkata, "Sihir paling berbahaya bukan mantra. Bukan tongkat. Bukan kemenyan. Bukan jin. Bukan ilmu hitam." Semua kaget. Lalu Abu Nawas menunjuk ke dada, lalu ke mulut mereka masing-masing. Sihir paling berbahaya adalah lidah. Karena dari lidah bisa keluar kata-kata yang memikat, tapi juga menghancurkan. Dengan lidah, manusia bisa membuat orang percaya yang salah, membenci yang benar, mengadu domba, menipu, bahkan membuat seseorang membenci Allah. Beberapa penyihir mulai menangis. Abu Nawas melanjutkan, "Dulu kalian menyihir dengan ritual. Tapi hari ini, banyak orang menyihir dengan kata-kata manis, janji kosong, dakwah palsu, rayuan dusta, dan mereka tak sadar bahwa mereka sedang memutar sihir paling mematikan. Itulah sihir sejati. Lidah yang tajam, tapi diselubungi kebaikan palsu." Seluruh tanah lapang sunyi. Satu persatu para mantan penyihir meletakkan tangan ke mulut mereka, menangis, dan menunduk. Mereka sadar, sihir paling jahat bukan yang memindahkan benda, tapi yang memutarbalikkan hati manusia. Abu Nawas lalu berkata, "Kalau kalian ingin lepas dari sihir selamanya, maka jaga lidah kalian. Karena Rasulullah bersabda, siapa yang menjaga lidah dan kemaluannya, maka surga dijamin baginya." Takbir bergema. Ratusan bekas penyihir sujud syukur bersama-sama. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, ratusan penyihir menangis, bersujud, dan mencium tanah bukan karena mantra, tetapi karena kalimat tauhid. Abu Nawas berdiri di tengah-tengah mereka, bukan sebagai pemenang, tapi sebagai penyampai cahaya. Ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, para bekas tukang sihir mengantar Abu Nawas pulang ke perbatasan negeri. Bukan dengan kuda, bukan dengan kereta, tapi dengan langkah kaki penuh air mata. Syekh Hailaz menggenggam tangan Abu Nawas dan berkata, "Wahai orang pilihan Allah, aku pernah mengira bahwa kekuatan tertinggi ada di balik kitab gaib dan jin. Tapi ternyata, kekuatan itu ada dalam doa yang tulus dan keikhlasan yang jujur." Abu Nawas mengangguk. Lalu sebelum ia naik ke atas unta untuk kembali ke Baghdad, ia berhenti, menengadah ke langit, dan mengucapkan satu doa yang kemudian diajarkan kepada semua orang di sana. "Ya Allah, jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat, lidah yang menyesatkan, hati yang keras, dan nafsu yang menyamar jadi malaikat." Semua menangis. Doa itu menjadi doa abadi, diajarkan turun-temurun, dan sampai hari ini, masih dibaca oleh anak cucu bekas para penyihir itu. Saat Abu Nawas perlahan menjauh dari perbatasan, para bekas tukang sihir berdiri di belakangnya. Dengan mata basah, dengan mulut komat kamit menyebut nama Allah, dan hati yang kini tak lagi dipenuhi tipu daya, melainkan cahaya iman yang lahir dari logika dan cinta. Abu Nawas versus ratusan filsuf kafir. Satu kalimatnya bikin semuanya sujud. Setelah menaklukkan para pendeta, ulama pajak, hingga tukang sihir, nama Abu Nawas tak hanya menggema di Baghdad, tapi sampai ke universitas filsafat terbesar di dunia barat. Di sana, berkumpul ratusan filsuf, pemikir,
dan ahli logika dari seluruh penjuru dunia yang terkenal anti-agama, penghina wahyu, dan pemuja akal. Mereka menyebut Abu Nawas sebagai lelucon dari timur yang hanya menang karena debat lucu, bukan ilmu. Dan mereka mengirim surat ke Baghdad. Kami tantang Abu Nawas datang ke Majelis Logika Dunia untuk berdebat dengan 300 filsuf terbesar. Jika dia menang, kami akan tunduk. Jika tidak, dia tak pantas disebut pemikir. Surat itu sampai ke tangan raja. Wajahnya tegang. Tapi saat ia membaca surat itu keras-keras di istana, Abu Nawas hanya tersenyum sambil makan buah semangka. Mereka pakai 300 otak. Aku cukup bawa satu hati. Gempar istana. Dan dalam waktu singkat, Abu Nawas pun berangkat ke barat. Ia tiba di sebuah aula besar seperti stadion. Ratusan filsuf duduk melingkar, semuanya mengenakan jubah mewah, menggenggam pena dan catatan, dan siap menghancurkan Abu Nawas dengan pertanyaan-pertanyaan tak masuk akal. Filsuf pertama berdiri. Suaranya berat dan menekan. Abu Nawas, jika Tuhanmu ada, maka tunjukkan kepada kami wujudnya. Semua menatap Abu Nawas. Tapi Abu Nawas hanya menutup mata sebentar, lalu menjawab, apakah kalian punya akal? Tentu. Tunjukkan wujudnya. Seisi ruang gempar. Beberapa tertawa. Beberapa langsung terdiam. Filsuf kedua berdiri. Tapi akal bisa dilihat dari pengaruhnya. Buktinya, orang bisa berpikir. Abu Nawas menjawab, begitu pula Allah. Dia tak tampak, tapi lihatlah bagaimana langit berjalan, laut bergerak, dan ruh kalian bisa keluar saat mati. Lalu siapa yang mengaturnya? Tak ada yang jawab. Filsuf ketiga mencoba menyerang. Kalau Tuhanmu maha segalanya, kenapa dia tak menjadikan semua manusia beriman? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, kalau semua manusia sama, lalu di mana letak ujian? Lalu untuk apa pahala dan neraka? Kalau semua baik, maka tak ada yang bisa menilai siapa yang benar-benar mencintai Allah dan siapa yang hanya ikut-ikutan. Seorang filsuf menangis. Ia menjatuhkan penanya. Abu Nawas melanjutkan, kalau Allah menjadikan semua bunga berwarna merah, maka dunia kehilangan pelangi. Kalau semua orang suci, maka surga tak berarti. Dan kalau semua logika, maka tak ada iman. Setelah jawaban Abu Nawas membungkam 3 filsuf berturut-turut, suasana aula debat mulai berubah. Para pemuja logika mulai saling melirik penuh ragu. Tapi belum selesai. Tiba-tiba berdiri satu sosok legendaris, berjubah biru laut, berjanggut putih panjang, dan dikenal di seluruh dunia sebagai pemimpin kaum ateis filsuf barat, Philon el-Azhari. Ia adalah penulis kitab besar, Kehidupan adalah Ketidaksengajaan. Dengan suara berat, ia menatap Abu Nawas dan berkata, Abu Nawas, hidup ini terjadi karena ledakan alam semesta. Segalanya dari kebetulan. Tidak ada Allah, tidak ada pencipta. Semua hanyalah proses kimia dan fisika. Seisi majelis bersorak. Tepuk tangan, seruan, dan pujian menggema. Abu Nawas diam. Ia tidak langsung menjawab. Ia menatap langit-langit aula, lalu pelan-pelan mengangkat teko berisi air panas yang disediakan panitia. Ia letakkan di atas panggung, lalu berkata, Wahai Philon, lihat teko ini. Kalau aku panaskan terus, lalu meledak, air tumpah, gelas pecah, dan meja gosong. Apakah mungkin dari ledakan itu tiba-tiba muncul secangkir kopi, lengkap dengan gula, sendok, dan roti di sampingnya? Philon tertawa. Tentu saja tidak. Ledakan itu kekacauan, bukan keteraturan. Abu Nawas tersenyum. Lalu bagaimana bisa engkau percaya bahwa ledakan besar di awal semesta tiba-tiba menciptakan langit yang teratur, matahari yang tepat jaraknya, air yang bisa diminum, dan manusia yang bisa berpikir, tanpa ada pengatur? Ruang debat langsung gemetar. Filsuf lain mulai menutup bukunya. Ada yang menunduk, ada yang menangis. Abu Nawas berjalan ke tengah panggung. Lalu berkata pelan, keteraturan adalah tanda akal. Maka keteraturan semesta adalah tanda zat yang maha berakal. Dan zat itu adalah Allah. Philon terdiam. Ia memandangi air di teko. Tangannya gemetar. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, aku menghabiskan puluhan tahun menulis teori,
Tapi jawabanmu hanya butuh satu teko. Aku salah. Ia jatuh berlutut. Kitab besar berjudul, Kehidupan adalah Ketidaksengajaan. Dilepaskan dari pelukannya, dan dibakar di tempat. Dan dengan isakan tangis, Filon El Azhari mengucap, Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Takbir bergema di dalam gedung debat filsafat. Para murid Filon satu persatu melepas jubah filsuf mereka dan ikut bersyahadat. Setelah Filon El Azhari, filsuf terbesar dari barat bersujud dan membakar kitab kebanggaannya, suasana aula berubah seperti majelis zikir. Tapi di tengah keheningan yang menyentuh jiwa itu, tiba-tiba seorang anak kecil berdiri. Umurnya sekitar 10 tahun. Bajunya kebesaran, sorban terlalu longgar. Tapi wajahnya serius. Dan ia dikenal sebagai anak filsuf jenius, dilatih sejak bayi dengan logika dan teori. Ia berkata pelan, Wahai Abu Nawas, kalau Tuhanmu itu Allah, lalu siapa yang menciptakan Allah? Seisi majelis kembali gempar. Beberapa mulai tersenyum sinis. Sebagian murid filsuf mulai bertepuk tangan pelan. Tapi Abu Nawas tidak menjawab dengan logika berat. Ia berjalan mendekati anak itu, lalu berlutut hingga sejajar dengan matanya. Ia berkata, Nak, boleh aku balik tanya? Boleh, jawab si anak. Kalau kau bilang angka 1 diciptakan, maka siapa yang menciptakan angka 1? Tak ada. 1 adalah awal dari semua hitungan. Abu Nawas tersenyum. Begitu juga Allah. Dia bukan bagian dari ciptaan, tapi awal dari semua penciptaan. Anak itu terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Abu Nawas menepuk pundaknya dan melanjutkan. Nak, jika Tuhan bisa diciptakan, maka dia bukan Tuhan. Karena Tuhan sejati, tidak dimulai, tidak diakhiri, dan tidak dibatasi. Allah tidak punya awal. Dia yang menciptakan waktu. Maka bertanya, siapa penciptanya, sama seperti bertanya, di mana ujungnya langit. Padahal langit dibuat tak berbatas, seperti juga dia. Anak itu menangis. Ia memeluk Abu Nawas dan berseru, Aku belum pernah dengar penjelasan seperti ini, bahkan dari ayahku sendiri. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Seluruh aula menangis. Abu Nawas menengadah ke langit dan berkata pelan, Wahai Allah, jika pertanyaan paling sulit datang dari anak kecil, maka jadikanlah jawabannya mengetuk seluruh hati yang sombong. Abu Nawas versus ratusan filsuf kafir. Satu kalimatnya bikin semuanya sujud. Setelah seorang anak kecil bersyahadat karena jawaban Abu Nawas tentang siapa yang menciptakan Allah, suasana aula debat penuh air mata. Tapi belum selesai. Kini berdiri seorang wanita bangsawan, seorang filsuf, penulis, dan pemimpin pergerakan feminis filsafat dari barat. Namanya Lady Helena, dikenal dengan suara tajam dan logika menyayat. Ia berdiri di tengah aula, lalu dengan suara lantang. Wahai Abu Nawas, kau bicara tentang Allah seolah dia penuh cinta dan keadilan. Tapi aku ingin tanya satu hal. Jika Tuhanmu adil, kenapa banyak wanita diperkosa? Anak-anak kelaparan? Orang baik dibunuh? Kenapa Tuhanmu diam saat dunia menangis? Gempar. Pertanyaan itu menusuk. Semua menahan napas. Abu Nawas diam. Ia tak langsung menjawab. Ia berjalan ke mimbar, duduk sebentar. Lalu menatap Lady Helena dengan mata dalam. Wahai Lady, boleh aku ceritakan satu kisah? Tapi dengarkan dengan hati. Lady Helena mengangguk. Kisah Ratu dan Pengemis. Dahulu, di sebuah negeri jauh, ada seorang ratu yang begitu kejam. Ia menyiksa rakyatnya, mengambil tanah para janda, menindas anak-anak yatim. Tapi setiap hari, ia menyumbang emas ke kuil, memberi makan para pendeta, dan tampak mulia. Sementara itu, di sudut pasar, ada seorang pengemis buta. Ia tidak punya tangan. Tapi setiap malam, ia menangis dalam doa. Ya Allah, jika memang Engkau ada, jangan biarkan orang sepertiku hilang tanpa makna. Tahun berlalu. Sang ratu makin kaya. Sang pengemis makin kurus. Sampai suatu malam, sang ratu mati karena tersedak anggur di pesta megahnya. Sedangkan si pengemis mati dalam sujud,
di masjid kecil yang dibangun dari sisa-sisa derma orang baik. Dan ketika ruh mereka naik, ratu dibakar dalam murka, pengemis dijemput oleh cahaya. Abu Nawas menatap Lady Helena. Wahai Lady, kadang keadilan bukan milik dunia. Tapi dunia hanyalah tempat ujian. Keadilan yang sesungguhnya menunggu di sisi Allah. Dan dialah sebaik-baik pembalas. Lady Helena terdiam. Lalu tubuhnya berguncang. Ia menjatuhkan buku filsafatnya ke lantai. Aku habiskan hidup mencari kebenaran di rak-rak perpustakaan. Tapi aku tak pernah melihat kebenaran sejelas ini dari kisah sederhana. Air matanya jatuh. Ia berlutut dan bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Suara takbir bergema. Para wanita filsuf menangis dan mengikuti sang pemimpin mereka. Abu Nawas versus ratusan filsuf kafir. Satu kalimatnya bikin semuanya sujud. Setelah Lady Helena dan ratusan filsuf lainnya bersyahadat dan bergabung dalam barisan umat, seluruh aula filsafat kini dipenuhi dengan keheningan dan kedamaian. Tidak ada lagi tanya jawab. Tidak ada lagi debat. Yang ada hanya suasana hening, penuh perenungan dan penerimaan. Namun, seorang filsuf terakhir yang dikenal sangat keras kepala, Profesor Gaius Aquila, seorang pengajar terkenal dari Roma, yang hampir tak pernah percaya pada apapun kecuali pada akalnya sendiri, berdiri dengan suara lantang. Ia berteriak ke tengah ruangan. Wahai Abu Nawas, kami telah mendengar banyak teori, banyak logika, banyak kisah. Tapi ada satu pertanyaan terakhir yang akan menguji kebenaran. Apa bukti terbesar bahwa Islam itu benar? Apa yang bisa membuktikan semuanya? Bahwa ini bukan hanya sebuah agama, tapi kebenaran sejati. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Suasana tegang. Abu Nawas hanya tersenyum. Ia tidak menjawab langsung dengan kata-kata. Ia hanya mengangkat tangannya ke udara dan berkata dengan tenang. Bukti terbesar Islam bukanlah kata-kata kami. Bukan teori-teori yang ditulis dalam kitab. Bukan logika yang memutar otak. Semua filsuf dan hadirin terdiam, menunggu jawaban. Abu Nawas melangkah ke arah Profesor Gaius Aquila, lalu menatap dalam-dalam ke matanya. Dalam hening itu, ia mengucapkan satu kalimat yang menggetarkan seluruh dunia filsafat. Bukti terbesar dari Islam adalah hatimu yang sekarang bergetar. Gempa takbir bergema di seluruh istana. Semua filsuf, tanpa terkecuali, mulai jatuh bersujud. Tidak ada lagi kata-kata. Tidak ada lagi logika. Yang ada hanya doa dan sujud penuh pengakuan. Profesor Gaius Aquila, yang dulu menentang mati-matian, terdiam, lalu berlutut. Dengan suara serak, ia mengucapkan, Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Seisi ruangan filsafat sujud. Ratusan filsuf bersyahadat di hadapan Abu Nawas. Raja yang menyaksikan kejadian itu, tertegun, tidak bisa berkata-kata. Semua filsuf besar yang selama ini dikenal sebagai cendekiawan dunia, kini menjadi umat Islam. Abu Nawas menunduk, mengangkat tangan, dan mengucapkan doa yang penuh kekuatan dan kesyukuran. Ya Allah, jika Engkau ingin membuka hati yang terkunci, cukuplah sedikit cahaya darimu. Dan jika Engkau ingin menuntun jiwa yang tersesat, cukuplah sedikit petunjuk darimu. Kesimpulan. Sahabat, Abu Nawas bukan seorang nabi, bukan ulama besar. Bahkan tak bergelar panjang. Tapi dalam setiap kalimatnya, ada kebijaksanaan yang mengalir dari cahaya iman. Ia tidak memakai senjata, tapi mampu menghancurkan kesombongan para ahli sihir, para pemuka gereja, para ulama palsu, dan filsuf-filsuf dunia. Hanya dengan satu kekuatan, keyakinan kepada Allah. Dan dari 5 debat legendaris ini kita belajar bahwa logika setinggi langit tak akan berguna jika hatinya sombong. Bahwa air mata keinsafan lebih kuat dari ribuan buku filsafat. Dan bahwa hidayah tidak datang karena kemenangan debat, tapi karena kebenaran yang disampaikan dengan keikhlasan. Maka, mari kita berdoa. Ya Allah, jadikan lisan kami seperti Abu Nawas, yang lembut namun tajam. Yang sederhana tapi menembus jiwa. Dan jadikan hati kami seperti mereka yang sujud ketika kebenaran datang menghampiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.